Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, soli dan soliha siswa-siswi SDIT Umar bin Khattab, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah di tahun ajaran 2020-2021 ya. Artinya teman-teman yang kemarin masih kelas 1, setelah bergantinya tahun ajaran tentunya sekarang sudah di kelas 2 ya. Bagaimana rasanya? Ya, pasti senang ya. Alhamdulillah, mari kita ucapkan barakallahu fikum ya. Dan tetap semangat walau kita belajar masih dengan sistem online ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, teman-teman juga berdoa memohon kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama. Baik. Di tahun ajaran yang lalu Pak Riki mengampu mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Di tahun ini juga sama ya, masih mengajar di mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam ya. Ini pertemuan pertama kita ya. Di pelajaran ke-1 bisa Soleh dan Soleha membuka bukunya di halaman ke-1 atau halaman pertama ya. Baik, di halaman ke-1, kedua dan ketiga ya, serta keempat. 4 halaman ini isinya tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada ayat dari Al-Quran yang mengajarkan kita tentang adab ya, mengajarkan kita tentang adab. Karena diantaranya diutusan Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq ya. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Nah, diantaranya adalah Nabi kita SAW salah satu sosok manusia terbaik yang kita jadikan sebagai suri tauladan ya, sebagai contoh dalam setiap kebaikan ya, termasuk adanya akhlak beliau ya, adab beliau. Maka kita mencontoh kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam merupakan agama yang sangat indah ya, segala sesuatu diajarkan ya, diterangkan dengan sangat detail. Di antaranya juga berkaitan dengan adab-adab. Nah, silakan boleh dibuka di halaman pertama. Hadis pertama di situ berkaitan dengan adab berbicara ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata diam, ya berkata baik atau diam. Nabi memerintahkan 2 hal ya. Ketika kita mau berbicara, mau ngomong, mau ngobrol ya, mau berucap ya, cuman ada 2. 1, ucapan kita ya, omongan kita itu baik. Atau kalau tidak mampu, lebih baik kita diam ya. Tidak ada yang ketiga, misalnya berkata buruk atau berkata kasar atau berkata kotor. Itu tidak dianjurkan, bahkan itu dilarang ya. Tentunya ketika kita mendengar teman kita berbicara dengan pembicaraannya, dengan kata-katanya yang santun, yang indah ya, kita sejuk mendengarnya. Beda lagi ketika kita mendengar dari perkataan orang lain yang memang akhlaknya kurang bagus ya, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar ya, tentu kita tidak menyukainya. Demikian juga orang lain ketika ingin mendengarkan kita ya,
tentu dia ingin apa yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Tentu orang lain akan merasa risih, akan merasa tidak nyaman kalau kita berbicara dengan perkataan atau pembicaraan yang tidak baik atau kasar, membentak-bentak misalnya, ya, ngomel-ngomel tanpa sebab. Ini termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian hadis yang berikutnya yang ada di halaman 2 yaitu tentang anjuran untuk berprasangka baik, ya, dan lawannya adalah prasangka buruk atau suudzon. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, ya, kata Nabi, jauhilah oleh kalian, ya, prasangka buruk, suudzon sama orang lain, karena prasangka buruk itu merupakan ucapan yang paling dusta, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika kita belum mengetahui suatu hal dengan pasti, kita tidak boleh suudzon dulu. Misal, ya, teman-teman yang solih, ya, ke masjid, kemudian meletakkan sandalnya di depan masjid, tapi qadarullah karena lupa dia keluar di samping masjid, ya, melalui pintu samping masjid, bukan depan masjid. Dia mencari-cari sandalnya tidak ketemu, ya, memang tidak ada di situ. Langsung dia suudzon sama temannya, jangan-jangan ini si fulan nih, ya, yang ngumpetin sandal aku, padahal dia lupa. Ini namanya suudzon, tidak boleh, ya. Seperti itu tidak boleh. Namanya ini berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian juga, ya, adab yang diajarkan oleh Nabi melalui sabdanya setelah tadi berkata baik, kemudian dilarang kita berprasangka buruk, artinya kita harus husnuzon sama orang lain, sama teman kita, ya, sama tetangga kita, sama kakak adik kita, ya. Kemudian adab yang diajarkan Nabi SAW adalah larangan untuk berbuat atau memiliki sifat dengki, pendengki. Ini merupakan sifat yang buruk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana, ya, jangan kalian saling dengki, dan hendaknya kalian itu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Masya Allah, hendaknya agama kita yang menganjurkan kita untuk saling bersaudara, bukan saling bermusuhan, dengki atau iri melihat orang lain misalnya punya sepeda baru dibelikan oleh abinya. Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, ya. Kita bersabar, ya, karena itu merupakan rezeki baginya, ya. Dan kita kalau mau sepeda baru, ya, minta kepada Allah. Kita sa'alta fas'alillah. Apapun kita minta kepada Allah, ya, tidak memiliki perasaan dengki atau iri kepada orang lain. Maka irilah iri yang dibolehkan yaitu dalam kebaikan. Misalnya, ya, teman-teman punya sahabat yang Masya Allah baca Al-Qur'annya bagus, ya, sholatnya Masya Allah rajin, ya, maka kita boleh iri, ya, ketika kita misalnya bacaan Al-Quran kita masih kurang bagus, ya, ya, terbata-bata, tapi teman kita sudah lancar, kemudian suaranya indah dengan lantunan yang merdu, Masya Allah, nah, kita boleh artinya seperti dia. Nah, ini bukan termasuk dengki, tapi ini adalah ghibthah, ya, yang dianjurkan seperti itu. Nah, ini pun dilarang, ya, memiliki sifat pendengki itu dilarang. Kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, karena permusuhan biasanya diawali dari kedengkian satu sama lain, ya, yang tadinya temenan kemudian karena ada penyakit hati di antaranya dengki, jadi bermusuhan, ya, padahal kita diperintahkan untuk saling bersaudara. Nah, kemudian
hadis lain di halaman yang ketiga, yaitu tentang kasih sayang, ya. Kata Nabi SAW, "La yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, ya tidak akan disayangi. Itu tidak akan disayangi. Kalau punya adik, harus sayang sama adiknya, ya. Apalagi adiknya masih kecil, kasihan kalau teman-teman tidak sayang sama adiknya. Kalau sayang sama temannya, harus sayang, ya. Kita punya teman harus sayang, tidak menyakitinya, tidak berkata kotor, ya, atau menghinanya, tidak. Tapi kita menyayanginya dengan cara, yaitu kita berbuat baik, ya, berbuat baik selaku kita teman-temannya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, bunyinya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ya, wal kaziminal ghaidha wal 'afina, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya, serta memberi maaf orang lain ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan, ditahan amarahnya, diganggu temannya, diledek temannya, dicemooh, ya, dia bisa menahan amarahnya. Kemudian wal 'afina, dia memaafkan ketika temannya berbuat salah. Masya Allah, wal 'afina, dia memaafkan temannya yang berbuat salah. Anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, tentang bagaimana sih orang yang kuat itu, kata Nabi. Sabdanya beliau menjelaskan, laisa syadid bil sur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Ya, orang yang kuat itu bukan orang dilihat dari ototnya kekar, misalnya badannya kekar, kuat, tenaganya bisa mengangkat benda-benda yang berat. Innamas syadid, kata Nabi, sesungguhnya tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, yang kuat menahan amarahnya, ya, menahan jiwanya, indal ghadab, ketika dia marah. Jadi tidak marah, diganggu temannya padahal dia bisa membalas, ya, tapi dia tahan. Karena mendengar hadis ini, dia termotivasi. Orang yang kuat itu bukan orang yang membalas, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa berkelahi dengan temannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah ketika dia mampu melampiaskan amarahnya, ya. Insya Allah ini diantara ajaran agama kita, ya. Kemudian juga di hadis yang lain dalam buku ini, ya, dilarang kita berbuat zalim kepada saudara kita sesama muslim. Nabi SAW bersabda, kulul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, ya. Antara sesama muslim itu, kata Nabi SAW, diharamkan menumpahkan darahnya. Yang pertama, merampas hartanya. Yang kedua dan yang ketiga, melecehkan kehormatannya, ya. Ini merupakan perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim. Zalim itu kan ada banyak macamnya. Zalim kepada Allah, misalnya dia tidak beribadah kepada Allah, dia berbuat syirik, menyembah makhluk, ya. Kemudian juga zalim kepada makhluk, ya, misalnya dia menghina, merusak, ya, menyiksa binatang, menyakiti teman dan selain sebagainya, ya, ini perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan zalim. Kemudian zalim terhadap diri sendiri, contohnya dia berbuat dosa, meninggalkan sholat, ya, dan juga berdusta, maka ini termasuk kezaliman, ya. Kemudian pelajaran lain dari buku ini, ya, dari pelajaran pertama ini, di sana ada hadis lagi yang Nabi Muhammad SAW bersabda, fala yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Nah, ini
Yang terjadi mungkin ketika kita bermuamalah, ketika kita berinteraksi dengan teman kita, kemudian ada hal-hal yang membuat satu sama lainnya itu terjadi cekcok ya, atau terjadi saling bermusuhan lah ya, karena satu sebab. Nah, akhirnya saling diam-diaman tidak menyapa temannya ya, tidak mau menyapa temannya, tidak mau mengucapkan salam ke temannya, tidak mau menegur temannya ya. Maka hal ini jangan sampai terjadi ya, mendiamkan temannya lebih dari 3 hari, kalau memang ada alasan yang syar'i kita mendiamkan orang tersebut. Kalau tidak, apalagi ya. Nah, maka tentu ini perbuatan yang terlarang. Kemudian juga Nabi SAW mengabarkan tentang semua kebaikan itu merupakan sedekah ya. Semua kebaikan itu merupakan sedekah. Dalam sabdanya, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Kebaikan kepada hewan, berbuat baik kepada umi abinya, berbuat baik kepada kakak adiknya, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada ibu bapak guru, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada hewan sekalipun, itu merupakan dinilai sebagai suatu sedekah, kebaikan yang nanti kelak akan kita terima balasannya di sisi Allah ya. Jadi tidak sia-sia teman-teman misalnya berbuat baik, walau senyum dengan temannya ya, mengucapkan salam, itu kebaikan yang semua itu akan dibalas ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari pertama tadi, hadis yang ada di dalam buku ini mengajarkan kita tentang berkata baik, dan juga mengajarkan kita tentang berprasangka baik, tidak berburuk sangka atau suudzon, mengajarkan kita tentang berlapang dada, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri kepada orang lain, kemudian mengajarkan kita untuk saling sayang menyayangi ya, mengajarkan kita juga tentang menahan amarah ya, dan memberi maaf kesalahan orang lain. Kemudian juga mengajarkan kita tentang menahan amarah ketika kita marah dan mampu ya melampiaskan marah tersebut ya, tapi kita tahan, maka ini perbuatan yang terpuji. Karena biasanya kalau sudah marah itu yang keluar perkataan-perkataan yang tidak baik ya, soleh dan soleha. Kemudian juga mengajarkan kita tentang larangan berbuat zalim pada orang lain ya, pada Allah, kepada diri sendiri ya. Kemudian juga pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah larangan mendiamkan bermusuhan ya, artinya sini mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, karena sekecil apapun itu bernilai sedekah ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang melimpah ya jika kita melaksanakannya, tentu dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian halaman yang kelima di situ soleh dan soleha bisa lihat ya, adab bergaul dengan orang yang lebih tua, dan yang B-nya adab bergaul dengan yang lebih muda. Pertama, bagaimana kita ketika bergaul dengan orang yang lebih tua. Satu, mendahului mengucapkan salam ya, mengucapkan assalamualaikum, nah, seperti itu ya, bukan hello atau woi, tidak, tapi diawali dengan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian kedua, bersalaman ketika bertemu. Nah, ketika bertemu kita bersalaman ya, tentunya kalau ikhwan boleh bersalaman dengan ikhwan, akhwat bersalaman dengan yang akhwat. Tapi saat pandemi seperti ini kita cukup mengucapkan salam saja, boleh tidak berjabat tangan. Kemudian ketiga, berbicara dengan sopan ya, sudah jelaskan tadi, kita harus berbicaranya yang baik-baik saja. Kemudian yang keempat, jangan menyinggung perasaannya ya, tidak boleh kita berkata yang dapat menyinggung perasaannya. Misalnya gini, kok kamu
kayak belum mandi gitu ya. Ini dapat melukai perasaannya ya, teman kita bisa tersinggung. Kemudian juga mendengarkan nasihatnya. Kalau orang yang lebih tua memberikan nasihat kepada kita ya, misalnya kakak kelas kita memberikan nasihat kepada teman-teman kelas 2 ini untuk fokus sholatnya. Kemudian ketika di masjid juga dinasihati untuk tidak berlari-larian, maka kita dengarkan nasihat dari kakak-kakak kita. Kemudian berbuat baik kepada orang yang lebih tua, pada siapapun, kakak, paman, terlebih lagi kepada umi dan abi ya. Kemudian bersedia membantunya semampu kita bila dia membutuhkan pertolongan. Nah, siapapun ketika membutuhkan pertolongan, maka tentunya kita berusaha untuk membantu ya, membantunya. Kemudian yang B, adab bergaul dengan yang lebih muda ya. Apa saja? Yang pertama, sama kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ya, dengan tadi ucapan salam umat Islam, yaitu assalamualaikum, bukan hello, bukan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, ucapan kita juga harus sopan, walaupun dia lebih muda dari kita harus menjaga lisan kita untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, memberikan kasih sayang kepadanya. Nah, misalnya ke adiknya ya, punya makanan ya, kemudian adiknya dibagi ya, dibagi. Kemudian yang lainnya juga adalah berbuatlah sesuai ucapan kita tuh. Kemudian berilah contoh yang baik. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kemudian ternyata adik kita mengikuti kita ya, ketika kita di rumah sedang memegang mushaf untuk murojaah ya, lambat laun nanti adik kita akan melihat, karena seringnya melihat kita kemudian adik kita akan berusaha seperti kita ya, memegang mushaf, kemudian murojaah atau membaca Al-Quran yang sudah dihafalnya. Nah, kemudian yang keenam, memberikan nasihat yang baik apabila ia berbuat salah. Nah, nasihatnya harus dengan kata-kata yang baik, tidak dimarahi, tidak dibentak ya. Ketujuh, menolong apabila ia menemui kesulitan. Misalnya adiknya masih belum bisa nih membuka sesuatu ya, karena mungkin belum kuat ya, tangannya belum sekuat kita, maka kita membantunya atau mengambilkan barang yang letaknya tinggi ya, atau menaruh barang ke tempat asalnya, dan adik kita belum mampu maka kita bantu ya. Kemudian bersabar apabila ia keras kemampuannya. Nah, ini terkadang namanya adik ya, masih kecil, agak ngeyel tuh kan, kemudian disuruhnya masih sulit, maka kita harus bersabar ya, bersabar, bukan memukulnya ya, bukan menendangnya atau memarahinya, bukan. Nah, ini merupakan adab ya, bergaul kepada orang yang lebih tua dan juga bergaul kepada orang yang lebih muda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.